bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Salam Efrata Devotion. Bapak Ibu Saudara, kalau ibadah-ibadah persekutuan sering kan WL menyerukan gini, "Shalom, ada sukacita?" Jawabannya amin, ya kan? Terus dikatakan lagi, "Kurang semangat, ada sukacita?" gitu ya. Dijawab dengan lebih keras, amin. WL sekali lagi dikatakan, "Kurang semangat, ada sukacita?" Ya kan? Dijawab si Jontor, "Ada." Bukan amin lagi, ya kan? Jadi kesel dia dalam hati, ini WL kepo kali katanya, bikin kerjaan aja. Seberapa banyak kita seperti Jontor, ya kan? Kesal ketika ditanya WL dengan pertanyaan berulang-ulang tentang sukacita. Paulus pernah katakan begitu loh, berulang-ulang. Ini saya buktikan dalam Filipi 4 ayat 4-5. Dikatakan begini, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan." Sekali lagi katakan, bersukacitalah gitu. "Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat." Ada kan? Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Memang kita harus terus disemangati supaya bisa bersukacita. Tapi sukacita yang bagaimana? Paulus di situ keadaannya tidak sukacita loh. Dia ada di penjara karena Injil. Kemudian tubuhnya pun lemah karena sakit. Tapi Paulus bersukacita walaupun keadaannya sulit. Apa kuncinya? Makanya penting kita garis bawahi nasihat Paulus tersebut. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi bukan pada keadaan, tapi dalam Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat puaskan kita. Hanya Tuhan yang dapat jamin hidup kita. Hanya Tuhan yang dapat pulihkan hati kita, bukan keadaan. Karena keadaan bisa berubah-ubah loh. Kadang tidak memihak kita, kadang membuat kita takut. Kenapa di dalam Tuhan? Tuhan mengerti dan mengalami apa yang kita alami. Itulah Injil Yesus Kristus yang diberitakan Paulus, yang membuat ia bersukacita walaupun dalam keadaan yang membuat duka. Yesus Kristus merupakan manifestasi Allah di dunia ini. Ia merasakan penderitaan, merasakan pengkhianatan, merasakan hinaan, sakit kena pukulan dan penganiayaan. Tetapi ia menanggung semua itu demi keselamatan kita, demi kalahkan dosa dan maut, berikan jaminan hidup, berikan jaminan keselamatan. Saya mau katakan bisnis kita bukan jaminan dalam hidup. Asuransi kesehatan atau jiwa pun tidak menjamin hidup kita sepenuhnya. Ekonomi bisa berubah-ubah. Rekan dan sahabat tidak terus bisa dukung dan tolong kita. Hanya Tuhan di dalam Kristus yang bisa jamin kita. Kalau percaya, itulah yang membuat sukacita. Sekalipun dalam keadaan yang membuat duka dan lara. Kalau kita percaya penuh kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan, berserah kepada Tuhan, duduk di kaki Tuhan menyembah, memegang penuh janji Tuhan, itu yang membuat kita bisa bersukacita. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, amin. Nah, kalau kita bersukacita, itu bisa menular loh, ya. Makanya ayat 5 katakan, "Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang." Tuhan sudah dekat. Hanya orang yang bersukacita lah bisa menunjukkan kebaikan. Melihat raut wajah kita yang dipulihkan dan diberkati Tuhan. Tersenyum dan menyapa orang lain serta memberi semangat. Mengasihi orang lain, menolong orang lain. Karena kita bersukacita. Jangan sesali apa yang hilang. Jangan tangisi keadaan kita. Tapi bersukacitalah, berbuat baiklah. Jadi orang Kristen itu jangan wajahnya suka dikerut-kerutin, ya kan. Muka penuh pergumulan, wajah penuh tekanan. Wajah yang mau menunjukin wibawa tapi banyak luka di hati. Ibadah pun wajahnya diserem-seremin, ya kan? Tidak bersukacita dan mau menunjukkan kebaikan bagi orang lain. Tidak bisa, tapi kebaikan itu bukan dibuat-buat ya gini ya. Jangan jadi munafik juga. Itu semua dimulai dari hati. Kalau hati bersukacita, ada damai, ada pengampunan, ada kasih. Pasti bisa menunjukkan kebaikan. Berjalanlah dengan sukacita, bekerjalah dengan sukacita, melayanilah dengan sukacita, temui orang-orang dengan sukacita, muliakan Tuhan Yesus dengan sukacita. Karena ada Kristen yang punya iman bahwa hidupnya telah diselamatkan oleh Tuhan dan percaya ada dalam rancangan Tuhan yang penuh kebaikan.
Stop dengki, jangan iri, buanglah dendam, penuhi hati dengan kasih Allah. Ada sukacita? Kurang semangat. Ada sukacita? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya sukacita kami penuh karena Tuhan. Walaupun keadaan kami sulit, walaupun keadaan kami bergumul, walaupun kondisi kami sedang sakit, kami tahu hanya Tuhan yang bisa berikan kami sukacita. Kami rindu Tuhan, melalui sukacita yang ada dalam diri kami bisa memberkati orang-orang sekitar kami. Orang bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami, karena kami bisa bersukacita. Dan mereka juga bisa mengalami dan merasakan sukacita itu dari Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, diberkatilah anak-anak Tuhan yang bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bersukacitalah di dalam Tuhan.